إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melihat kehidupan dunia ini, mereka memandang bahwasanya kehidupan ini merupakan darul bala wal imtihan, yaitu tempat diberikannya ujian, tempat diberikannya cobaan bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu melihat bahwasanya ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka adalah sangat banyak dan beraneka ragam. Ada yang berupa kesehatan, ada yang berupa rizki ataupun penghasilan, ada yang terkait dengan keluarga, ada yang terkait dengan tetangga, dan seterusnya. Banyak sekali ujian ataupun cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, yang tentunya ujian dan cobaan yang Allah berikan tidak karena Allah zalim, bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena Allah membenci keimanan mereka. Justru itu merupakan salah satu tanda di antara tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wassalam sabdakan, innallaha idza habba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian semuanya, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang beriman mereka mencari setiap solusi-solusi dari ujian-ujian tersebut dengan kembali kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di antara tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang beriman untuk menghadapi ujian-ujian Allah agar mereka bisa tegar, agar bisa istiqamah adalah dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantara sabar dan salat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan
Dua amalan ini, dua amalan yang agung ini di dalam hadisnya yang sahih. Beliau bersabda, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, dan sabar adalah sinar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang merupakan amalan hati, merupakan amalan yang sangat istimewa, amalan yang agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sangat besar pahalanya, karena sangat istimewa kedudukan sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang Allah berikan taufik untuk bisa bersabar. Sebagaimana kata orang bahwasanya sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Memang banyak sekali orang-orang yang bisa mengatakan sabar tapi jauh dari nilai-nilai kesabaran, kecuali hanya Allah yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bisa berlaku sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fadilah ataupun keutamaan sabar itu banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Dari firman Allah tersebut sehingga akan membantah ungkapan-ungkapan manusia bahwasanya sabarku ada batasnya. Jamaah, sabar tidak ada batasnya. Sabar tidak ada ujung pangkalnya, karena Allah berikan pahala juga tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar Allah akan sempurnakan pahala bagi mereka tanpa batas. Dan bahkan Nabi alaihi salatu wasalam memberikan kabar terkait tentang masalah pahala yang tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar dalam sebuah hadisnya yang artinya sesungguhnya seorang hamba akan diberikan suatu pemberian, tidaklah seorang hamba diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas pahalanya daripada kesabaran. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hadapi takdir-takdir Allah, hadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, apakah itu berupa kesehatan yang mulai melemah disebabkan karena usia semakin bertambah, ataupun ujian-ujian yang lain yang Allah takdirkan untuk kita terima dan untuk kita hadapi, maka kita harus bersikap dengan sabar. Sabar yang berarti menahan hati dari keluh kesah, sabar dengan arti menahan lisan dari ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam artian menahan perilaku dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ketidakridhaan Allah terhadap diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa saja di antara manusia yang ridha di sini yang mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada sabar. Orang yang ridha itu pasti sabar, dan orang sabar itu akan bisa meningkat kepada keridhaan terhadap takdir Allah. Kata Nabi, siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, siapa yang ridha dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, lapang dada menerima ikhlas terhadap semua yang Allah kehendaki menimpa dirinya dalam kehidupan ini, falahu ridha, maka Allah pun juga akan ridha kepada diri hamba tersebut. Artinya Allah akan menguatkan imannya, Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Kalau seandainya hamba itu meninggal dalam keadaan mendapatkan ujian dan dia dalam kondisi ridha, maka dia meninggal dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kaum muslimin, faman sakhita falahu suhut, siapa yang murka, sempit hati dalam menghadapi ketentuan Allah,
sempit hati dalam menghadapi kehendak Allah, takdir Allah dan ujian yang Allah berikan, maka apa kata Nabi, falahus suhud, Allah pun juga murka kepada hamba tersebut. Di antara manusia ada yang banyak sekali keluh kesah dan bahkan dengan beraninya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak sayang, mana kasih sayang Allah, mana rahmat Allah, kenapa saya selalu diuji ini dan itu, kenapa saya sakit tidak segera kunjung sembuh, dan seterusnya. Kaum muslimin, ini ungkapan-ungkapan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala bagi orang yang mengatakan demikian kecuali hanya kemurkaan dan semakin menambah beban hidupnya di samping mendapatkan dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mendapatkan ujian dan dia murka, tidak ridho, tidak menerima terhadap ujian tersebut, menyalahkan Allah dan Allah takdirkan mati, maka dia meninggal dunia dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka daripada itulah, agar supaya kita bisa bersabar, maka kita harus melihat kabar gembira, pahala-pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dengan kita selalu husnudzon, baik sangka kepada Allah, bahwasanya tidaklah Allah menguji suatu hamba atau suatu kaum kecuali Allah pasti mencintai hamba tersebut. Asalkan kaum tersebut, hamba tersebut ridho, ikhlas, lapang dada, selalu memuji Allah ketika dia dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan sedih, ketika dia menangis, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaannya di saat musim-musim musibah melanda dirinya. Jangan malah kita semakin jauh dari Allah. Kalau kita lihat sebagian kaum muslimin, ketika mereka mendapatkan ujian sakit, mereka justru meninggalkan sholat, mereka justru malah meninggalkan mengingat Allah. Yang mereka lakukan justru malah teriak-teriak, tidak ada jelasnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang beriman senantiasa melipat gandakan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa iringi kesabaran itu dengan salat. Sabar dan salat merupakan amalan yang selalu kita hadirkan di saat mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi di atas, as-sabru dia, sabar itu sinar dan salat itu cahaya. Artinya apa kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kita sabar dengan kita lapang dada dan kita di saat salat bisa mengutarakan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada komunikasi yang paling baik, paling afdol, paling mulia kecuali komunikasi kita di saat kita salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salat sampaikan hajat kita kepada Allah. Allah senantiasa hadir dalam hidup kita ketika kita ingat kepada Allah dalam kondisi kita. Fazkuruni azkurukum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun ingat kepada kalian. Lebih-lebih di saat kita dalam kondisi mendapatkan ujian dan musibah, kita senantiasa meningkatkan derajat zikir kita kepada Allah, salat kita kepada Allah, dan kita melipat gandakan sikap sabar terhadap musibah tersebut. Sehingga dengan demikian kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah kita, ujian kita menjadi pahala dan penghapus dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersabar atas segala musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk kita menjaga salat dimanapun kita berada. Dan semoga kita senantiasa dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambil khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala sunnati rasulika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Stadium mu'tadilu. Lurus dan dapatkan safnya. Sallu kama salatan muwaddi'. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
الصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.